melihat ada sesuatu yang tidak berjalan baik. Setelah orang-orang kuat dari Sekte Jiwa Merah saling memandang, mereka mencapai konsensus. Saat semburan suara aneh bergema, lapisan arogansi merah dilepaskan dari tubuh mereka. Kesombongan itu sangat istimewa, tidak terlihat seperti garis keturunan murni, juga bukan kekuatan pemberian Tuhan. Tapi setelah api merah digunakan, kekuatan tempur mereka meningkat. Anda harus tahu bahwa mereka tidak lemah sejak awal, dan mereka semua adalah eksistensi di puncak dewa sejati. Ketika arogansi merah dilepaskan, ia langsung diintegrasikan ke dalam tubuh utama Sekte Jiwa Merah. Mereka ingin menggunakan metode ini untuk membantu tuan mereka. Apa yang kamu lakukan? Tetapi, pemimpin Sekte Jiwa Merah tiba-tiba berbalik, dan meskipun dia mengenakan topi, dia bisa merasakan tatapan tajamnya. Bahkan kamu meremehkanku, apakah menurutmu aku akan kalah dari anak nakal? Melihat ini, orang-orang kuat dari Sekte Jiwa Merah dengan cepat mengambil kembali kekuatan khusus itu dan menjelaskan, tidak, Tuan Sekte Master, bukan itu yang terjadi, maksud kami. Huff. Pemimpin Sekte Jiwa Merah mendengus, lalu dia menarik tangannya dan berhenti menggunakan seni bela diri api. Begitu dia berhenti, gelombang besar Chu Feng bergegas ke arahnya tanpa ampun. Tapi, hanya cahaya dingin yang lewat, dan gelombang besar itu terbelah menjadi dua. Pedang perunggu muncul di tangan pemimpin Sekte Jiwa Merah. Senjata ilahi, dengan senjata ilahi di tangan, kekuatan tempurnya meningkat pesat. Puff-puff. Tetapi saat berikutnya, darah berceceran, dan pemimpin Sekte Jiwa Merah benar-benar berlumuran darah. Setelah diperiksa lebih dekat, beberapa tombak es dimasukkan ke dalam tubuh pemimpin Sekte Jiwa Merah. Dan ada angin puyuh yang melilit pistol es itu. Semua orang bingung pada awalnya, sampai mereka melihat ke arah Chu Feng dan menemukan bahwa pada suatu saat, dua token lagi muncul di depan Chu Feng. Salah satu token memancarkan udara yang sangat dingin. Token lainnya memancarkan tenaga angin. Semua orang tiba-tiba menyadari bahwa Chu Feng lah yang menggabungkan kekuatan ketiga token tersebut. Token udara dingin dan token air mengembun menjadi tombak es, dan kecepatan angin puyuh meningkat. Tombak es itu tersembunyi di balik ombak. Gelombang itu dipotong oleh senjata ajaib dan serangannya terhenti, tetapi tombak es yang tersembunyi di dalam gelombang melancarkan serangan mendadak. Hahaha. Namun siapa sangka pada saat ini, pemimpin Sekte Jiwa Merah akan menengadah ke langit dan tertawa. Awalnya semua orang bingung, sampai suaranya terdengar lagi. Tapi kali ini, suara itu datang dari sisi Chu Feng. Seorang lelaki tua dengan rambut putih, tulang kurus, dan wajah menakutkan muncul kurang dari 100 meter di depan Chu Feng, memegang pedang perunggu. Dan ketika dia melihat lagi, pedang perunggu yang semula ada di tangan pemimpin Sekte Jiwa Merah sudah tidak ada lagi, tetapi muncul di tangan lelaki tua yang menakutkan itu. Jelas, apa yang ditembus Chu Feng hanyalah tubuh, dan pemimpin sebenarnya dari Sekte Jiwa Merah telah tiba di depan Chu Feng. Pemimpin Sekte Jiwa Merah menatap Chu Feng dengan tajam, tapi ada senyuman menakutkan dan menyeramkan di wajahnya yang menakutkan. Pada jarak seperti itu, dia yakin sekali bisa mengalahkan Chu Feng. Nak, apakah kamu pikir kamu menang? Setelah mengatakan ini, dia bersiap untuk memenggal kepala Chu Feng dengan pisau. Puff. Tetapi saat berikutnya, darah muncrat, dan beberapa tombak es datang dari belakangnya, menembusnya. Semuanya terjadi begitu cepat, kecuali Chu Feng, Jie Tianran, Master Istana Tubuh Ilahi dan ahli lainnya, hampir tidak ada yang bisa melihat dengan jelas apa yang terjadi. Ketika semua orang bereaksi, mereka hanya melihat seorang lelaki tua muncul entah dari mana,
memegang pedang ajaib di tangannya, tergeletak 100 meter dari Chu Feng, dengan beberapa tombak yang terbuat dari es tertancap di tubuhnya. Kakek, Tuan Sekte Tuan. Baru setelah Tuan muda dari Sekte Jiwa Merah dan semua orang di Sekte Jiwa Merah berteriak dengan prihatin, orang-orang menyadarinya. Ternyata lelaki tua yang muncul entah dari mana itu adalah pemimpin dari Sekte Jiwa Merah. Lalu orang yang berdiri di sana, mengenakan jubah merah dan topi bambu, hanyalah palsu. Lao Deng, kamu benar-benar bodoh. Apakah kamu tidak tahu bagaimana cara bertanya pada cucumu? Petik 2. Selama kekuatan token ini diaktifkan, tidak hanya kekuatan itu yang berada di bawah kendaliku. Saya memiliki persepsi yang sama dengan kekuatan ini, jadi saya telah melihat trik kecil Anda dengan jelas. Chu Feng memandang pemimpin Sekte Jiwa Merah dengan sinis. Dia mengatakan yang sebenarnya. Alasan mengapa dia memiliki kepercayaan diri untuk melawan alam dewa adalah karena ketika dia mengaktifkan kekuatan tindakan tetaplah kekuatannya sendiri. Namun kekuatan pengamatan dan reaksinya telah mencapai tingkat yang sama dengan kekuatan itu. Jie. Tapi pada saat ini, pemimpin Sekte Jiwa Merah, yang meringkuk di tanah, tertawa sinis. Jadi apa pendapatmu tentang alam dewa? Apakah kamu benar-benar menang? Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Chu Feng, matanya berubah menjadi merah darah, seolah-olah itu adalah hantu jahat. Melihat ini, metode Chu Feng berubah, darah berceceran, dan beberapa tombak es menusuk tubuh pemimpin Sekte Jiwa Merah. Jie. Tapi pemimpin Sekte Jiwa Merah sepertinya tidak bisa merasakan sakitnya. Bukan saja dia tidak meratap, tapi tawanya yang menyeramkan bahkan lebih keras. Tidak ada gunanya. Yang terpasang di sini bukan hanya api merah, tapi juga penghalang yang melindungi hidupmu. Petik 2. Tapi penghalang itu tidak digunakan untuk melindungiku, tapi untuk melindungi kalian junior. Orang tua yang keras kepala berani berteriak bahkan setelah ditusuk seperti landak. Jika bukan karena penghalang itu, kamu pasti sudah mati sejak lama. Chu Feng menyiksanya dengan keras untuk membuatnya berbicara keras. Teriak dari belakang. Tapi Chu Feng memperhatikan bahwa ekspresi pemimpin Sekte Jiwa Merah tidak terlihat seperti dia berteriak. Kemudian metode Chu Feng berubah, dan badai menyelimuti pemimpin Sekte Jiwa Merah. Hal itu dimaksudkan untuk menghilangkan aura merah dari pemimpin Sekte Jiwa Merah. Mengenai penyiksaannya, kita akan membicarakannya nanti. Tapi dia terkejut saat mengetahui bahwa dia tidak bisa melepaskan diri dari aura merah itu. Pasti ada sesuatu yang salah. Jadi Chu Feng melambaikan lengan bajunya dan melemparkan pemimpin Sekte Jiwa Merah dengan kasar ke ujung lain platform kompetisi. Chu Feng tidak takut, tetapi menyadari ada sesuatu yang tidak beres dan harus menjaga jarak, yang lebih aman untuk dirinya sendiri. Jie. Pada saat ini, pemimpin Sekte Jiwa Merah, yang seperti landak, tersandung dan mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah Chu Feng. Chu Feng, apakah kamu takut? Sudut mulutnya dipenuhi dengan pikiran jahat. Dengan senyuman jahat, meski matanya merah darah, matanya lebih seperti kucing dan tikus, dia mempermainkan Chu Feng. Itu tidak bagus, dia benar-benar memiliki rencana cadangan. Pada saat ini, Master Tubuh Ilahi Tianfu berkata dengan cemberut. Bagaimana kamu bisa mengatakan ada sesuatu yang salah? Untung dia memberi pelajaran pada Chu Feng. Jika tidak, jika kejadian hari ini keluar, Chu Feng akan menjadi terkenal lagi. Bisik Master dari Sekte Abadi Changqiong. Adapun Jie Tianran, dia tidak berbicara, tetapi menyaksikan semua ini dalam diam. Jangan berpura-pura gila. Gunakan saja cara apapun yang kamu bisa.
Aku punya waktu untuk bermain denganmu. Chu Feng melambaikan lengan bajunya saat dia berbicara, dan 17 token lagi muncul. Menghitung 3 sebelumnya, ada total 20 token, berputar di sekitar Chu Feng. Apakah semua token ini memiliki kekuatan tingkat dewa? Bagaimana dia melakukannya? Melihat token Chu Feng, junior kuno merasa luar biasa. Bagaimanapun, Chu Feng hanya mengandalkan 3 token untuk mencapai ini. Sekte Jiwa Merah telah ditindas. Namun pemimpin Sekte Jiwa Merah tidak khawatir, malah senyumnya semakin lebar. Pemimpin Sekte Jiwa Merah tertawa lebih keras, lebih ganas, dan lebih gila. Di saat yang sama, tombak es yang dimasukkan ke dalam tubuhnya mulai retak, dan kemudian hancur total. Saya melihat bola arogansi merah dilepaskan dari tubuh Sekte Jiwa Merah. Arogansi merah ini bukanlah arogansi merah yang melekat pada tubuh di zaman para dewa. Dan itu juga berbeda dengan kesombongan yang dikeluarkan oleh orang-orang kuat dari Sekte Jiwa Merah sebelumnya. Begitu kesombongannya muncul, terdengar semburan raungan tajam. Melihat lebih dekat, sepertinya ada sosok jiwa merah di dalam kesombongan, dengan gigi dan cakar terlihat, yang sangat menakutkan. Yang terpenting saat api merah muncul, aura budidayanya berubah. Berkali-kali lebih kuat dari sebelumnya. Bisakah dia maju ke budidaya tingkat pertama di alam dewa? Master dari Sekte Abadi Changqiong juga terkejut. Karena keduanya berada di alam dewa, dia tahu betapa sulitnya meningkatkan kultivasi seseorang di alam dewa. Setidaknya dia tidak bisa, tapi pemimpin Sekte Jiwa Merah yang melakukannya.